Halo semuanya, selamat siang. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi barusan. Oke, mari kita mulai aja. Perkenalkan, aku dengan Dr. Mega Putri dari tim Medical and Training-nya ZEP. Dan saat ini aku akan menemani kalian semua di acara yang super spesial, yaitu YouTube Live yang diselenggarakan oleh ZEP. Thank you banget yang udah join di YouTube Live kali ini, dan selama 1 jam ke depan kita akan bahas topik yang bakal menarik banget tentunya. Pada sesi kali ini kita akan memberikan topik yaitu kenali gejala dan pencegahan kanker serviks pada wanita. Nah, pasti udah pada tahu kan kanker serviks atau dikenal juga dengan kanker mulut rahim yang jadi salah satu penyakit kanker yang paling mengerikan dan termasuk yang paling banyak menyerang wanita di seluruh dunia. Kanker ini memang secara spesifik menyerang wanita karena hanya wanitalah yang memiliki rahim. Kanker serviks ini menempati urutan kedua penyakit kanker yang paling banyak menyerang wanita. Maka tetap standby di sini ya sampai akhir acara karena kamu bisa tahu gimana sih caranya supaya kita terhindar dari kanker serviks. Oke, sebelum aku memperkenalkan pembicara kita hari ini, aku akan memberikan info surprise, yaitu kita akan memberikan voucher treatment senilai Rp299.000 untuk 3 orang partisipan dengan pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa untuk join sampai dengan akhir acara dan simak baik-baik ya materi yang akan pembicara kita sampaikan. Oke, untuk mempersingkat acara, kita lanjut kenalan ke pembicara kita ini. Namanya Dr. Andrew Putranegara SPOG, spesialis obstetri and ginekologi. Beliau lahir di Jakarta 1 Februari 1987. Dr. Andrew menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Atmajaya Jakarta, lalu melanjutkan studi residence training in obstetrics and gynecology di St. Martin de Porres Charity Hospital, Manila, Filipina, dan melakukan adaptasi di bagian obgyn di Universitas Erlangga, Jakarta. Dr. Andrew ini praktek di ZEP Premier Mall of Indonesia seminggu 3 kali di hari Selasa, Rabu, dan juga Sabtu. Di hari Selasa dan Rabu, Dr. Andrew praktek di jam 1 siang sampai jam 5 sore, dan di hari Sabtu praktek di jam 1 sampai jam 3 sore. Oke, kita langsung kenalan aja nih ke dokternya. Halo Dr. Andrew, apa kabar nih dok? Halo Dr. Mega, baik, terima kasih. Dr. Mega Baik. juga sehat ya? Sehat dok, alhamdulillah. Terima kasih dokter udah mengundang saya untuk bicara sedikit-sedikit ya tentang kenali gejala dan pencegahan kanker serviks. Saya juga terima kasih untuk pihak ZEP ya, si Mbak Tita sama Mbak Melur udah repot-repot nih. Oke, nah sebelum kita mulai nih dok presentasinya, boleh disapa dulu nih dok untuk partisipan kita yang udah join. Oh iya, untuk semua partisipan ZEP, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Andrew. Yuk kita mau bahas sedikit-sedikit tentang virus HPV. Ya meskipun sekarang lagi banyak virus ya. Cuman kita bahas fokus dulu nih sebentar ke kenali gejala kanker serviks dan pencegahannya. Oke, jadi hari ini nih Dr. Andrew bakal ngejelasin tentang kanker serviks ya dok ya. Jadi mulai dari mungkin penyebab, gejala-gejalanya, dan aku juga mau info ini buat teman-teman semua. Jika selama Dr. Andrew memberikan presentasinya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komen. Dan jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik kalian karena akan dijawab langsung oleh Dr. Andrew, dan pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher treatment senilai Rp299.000 yang bisa dipakai di seluruh ZEP Klinik ataupun di ZEP Premier. Aduh, ingat, terbaik gitu ya. Terbaik. Nanti kita pilih dong pertanyaan yang bagus-bagus yang menarik. Iya, karena lumayan hadiahnya nih. Nah, terus Dr. Andrew boleh nih kita langsung mulai aja ya dok ya presentasinya nih dok. Udah siap dok? Sudah. Izin share screen ya. Oke, siap dok. Mari dimulai. Oke. Sekarang kita mulai ya. Mohon izin, nama saya Dr. Andrew. Saya akan menjelaskan sedikit tentang
kenali gejala dan pencegahan kanker serviks. Sebenarnya dari judulnya aja udah bisa dijelasin gitu ya. Untuk kenali gejala, sebenarnya kanker serviks itu gejalanya itu nggak terlalu kelihatan, atau kalau kita bisa bilang hampir tidak ada gejala. Oleh karena itu kita harus cegah dan kita harus deteksi dini. Itu yang poin penting yang akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Jadi pertama kali saya akan share dulu ini penyebab utama. Jadi selain virus COVID-19 yang lagi beken sekarang ini, dari zaman dulu itu sudah ada virus HPV, di mana virus ini bisa menginfeksi leher rahim seorang wanita dari infeksi kecil lama-lama menjadi besar sampai dengan ujung-ujungnya ke kanker serviks dengan berbagai stadium-stadiumnya. Kalau boleh saya cerita sedikit, ini kanker serviks oleh virus HPV ini sebenarnya virusnya itu ada ratusan jenisnya. Dan yang bisa menyebabkan kanker serviks itu sendiri secara spesifik itu kurang lebih ya puluhan deh virusnya. Gitu. Jadi kita dari awal kita selalu gembar-gemborin tentang pencegahan kanker serviks. Bagaimana kita deteksi dini, itu sangat penting. Karena pertama, gejalanya sangat hampir nggak kelihatan atau sama sekali tidak bergejala. Dan yang kedua, ini sebenarnya bisa dicegah gitu. Dan yang gawatnya lagi, yang setelah Dokter Mega jelasin, itu kanker serviks sudah menjadi beban kesehatan secara global dari tahun ke tahun, dan ini menjadi penyebab kematian nomor 2 gitu ya di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Oke. Setelah kita tahu kenalan nama virusnya, kita kenalan juga sama resikonya apa sih? Gitu. Kalau di slide ini saya tampilkan gitu ya, ini gambar-gambar pria-pria ganteng gitu ya kurang lebih. Jadi faktor risiko utama yang sudah terbukti secara medis ya adalah berganti-ganti hubungan seksual atau berganti pasangan seksual seperti itu. Padahal dengan hanya satu pasangan seksual saja itu sudah menempatkan seorang wanita untuk terkena virus HPV gitu. Dimana memang sih nggak semua yang terinfeksi virus HPV akan menjadi kanker, tapi ada potensi ke arah sana. Seperti itu. Jadi dengan satu pasangan seksual aja sudah ada risiko, gimana kalau banyak? Gitu kan? Makin tinggi lagi risikonya. Juga kita kenalin dari faktor risiko yang lain, tentu yang merokok ya buruk ya untuk semua orang, ini mempengaruhi kesehatan, bukan cuman di kanker serviks aja, tapi semuanya, dari semua sistem di kedokteran ya, semua sistem dari organ tubuh kita, dari paru-paru, otak, segala macam, semuanya pasti pengaruh dari rokok ini tidak baik untuk kesehatan. Dan berikutnya, kalau dari gambar ini simbol AIDS, jadi simbol HIV. Nah, jadi kalau misalnya ada ini melambangkan infeksi yang menurunkan daya tahan tubuh kita, kita akan secara otomatis mudah terkena yang akan menyebabkan kanker serviks di kemudian hari. Nah, berikutnya kita cerita tentang bahaya nggak sih? Gitu ya, bahayakah virus ini? Virus, kita ngomongin virus dulu ya. Jadi ini belum sampai kanker. Jadi ini masih virus. Jadi ini kalau kalian lihat ini gambar-gambar ya, gambar-gambar miniatur imut-imut ya dari Minion. Terus ini ada Superman gitu. Ini yang mau saya gambarkan sebenarnya awalnya virus HPV ini menginfeksi serviks atau mulut rahim atau leher rahim. Pada awalnya masih imut-imut mereka, gitu ya. Jadi mereka ini masih belum potensinya belum segitu berbahayanya, belum menjadi kanker serviks gitu. Mereka sedang dalam proses, kurang lebih begitu. Dalam proses ini, jadi tubuh kita sudah menciptakan imunitas yang baik sebenarnya untuk melawan si virus-virus ini. Jadi secara keseluruhan gitu ya, mayoritas kalau usia muda dengan imunitas tubuh yang baik, sebenarnya dari infeksi HPV pada serviks ini akan hilang sendiri atau sembuh sendiri tanpa diterapi sekalipun.
gitu. Jadi ini awalnya kalau diceritain ini belum kanker ya, jadi mereka masih berkembang terus dari awalnya menjadi dari minion, kemudian ujung-ujungnya menjadi Superman seperti ini. Tapi ironisnya adalah karena kurangnya awareness, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening awal yang dalam bentuk pap smear, nanti kita akan jelaskan, itu yang datang, pasien-pasien yang datang ke klinik atau misalnya ke rumah sakit pusat rujukan, sayangnya sudah menjadi kanker serviks gitu. Sudah menjadi kanker serviks dengan stadiumnya mungkin yang sudah lanjut. Karena kanker serviks stadium lanjut ya gejalanya sudah banyak sekali. Dan bahkan yang kita sering temui ya kalau di rumah sakit pusat rujukan, pasien datang dengan kanker serviks sudah tidak sadar, gitu, sudah perdarahan banyak gitu. Jadi penting sekali lagi jangan sampai terlambat. Ini adalah satu penyakit yang bisa kita cegah, satu penyakit yang bisa kita obatin dari stadium yang ini, stadium awal atau yang baca medisnya adalah pre-kanker, sebelum kanker, ini sebenarnya masih bisa diobatin. Apabila memang seorang dokter udah lihat nih, ini kayaknya potensi untuk loncat dia menjadi kankernya besar, pasti sudah diobatin lebih awal. Kurang lebih seperti itu. Nggak dibiarin aja. Gitu. Kalau memang dia masih stadiumnya sangat dini, pasti bisa dibiarin dikontrol rutin dari 3 bulan, 6 bulan, itu menjadi suatu pilihan. Gitu. Jadi jangan tunggu sampai jadi sangat jahat seperti ini ya, gambarnya Darth Vader gitu ya. Jadi ini kalau udah jadi kanker, kita udah beda levelnya, beda cara penanganannya, dan biasanya untuk kelangsungan hidup dari pasiennya itu tergantung tuh bagaimana nanti imunitas tubuhnya, bagaimana nanti mempan atau tidak terhadap obat-obatan, kemoterapi, dan radiasi, operasi, dan sebagainya. Nah, jadi yang penting adalah deteksi dini, gitu. Karena pada saat infeksi virus HPV itu masih bentuknya minion, itu kurang lebih tidak ada gejalanya, gitu ya. Jadi kita perlunya deteksi dini. Jadi kalau kita kenalan nih, ini adalah organ reproduksi wanita ya. Ini kalau dari awal, kalau lihat dari kursor saya ini di vagina, kemudian ini mulut rahim, ini rahim. Jadi yang jadi fokus kita sekarang ini adalah mulut rahim, yaitu ini bahasa medisnya adalah cervix. Nah, si virus HPV ini secara spesifik dia menyerang daerah sini aja, gitu. Jadi deteksi dininya adalah kita lakukan pap smear. Ini adalah contoh dari animasi dalam melakukan pap smear ya. Ini prosedurnya, jadi ini tangan dokternya, jadi ini dimasukkan alat yang namanya spekulum atau paruh bebek gitu ya ke dalam vagina. Sampai tujuannya adalah untuk melihat mulut rahim supaya kita bisa lihat secara baik ya dari keseluruhannya. Kemudian diambil sedikit aja kok sebenarnya. Ini seperti cotton swab, seperti lidi-lidi kecil begitu, kita swab sedikit, kemudian kita ambil sampelnya, kita kirim ke laboratorium untuk dibaca. Gitu. Jadi apa sih, sel apa sih, gitu loh, yang didapat dari sini. Sebenarnya prosedurnya sih singkat kok, dan tidak semenakutkan itu. Mungkin lebih nyeri melahirkan normal ya daripada melakukan pap smear, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah slide ini kita juga tekankan ya, di mana-mana pencegahan selalu lebih baik dari mengobati. Sekarang ini sudah banyak vaksin ya, vaksin virus HPV yang beredar, dari yang vaksinnya cuma 2 tipe virus, 4 tipe virus, sampai dengan 9 tipe virus yang katanya sih masih belum masuk di Indonesia. Mungkin sekarang udah masuk ya, tapi karena pandemi ya saya belum tahu. Jadi intinya ini kita tetap promosikan vaksin kepada seluruh wanita ya, terutama wanita-wanita yang belum secara aktif, seksual secara aktif gitu ya, belum menikah, atau bahkan masih kecil pun dari usia sekitar 11-12 tahun itu menjadi target utamanya. Jadi boleh, tidak berbahaya, dan sudah teruji secara klinis. Di mana vaksin ini dapat melindungi seorang wanita dari terkena infeksi virus HPV dari awal gitu. Jadi virus tipe itu tuh
nggak bisa menginfeksi leher rahimnya apabila sudah divaksin dengan benar. Gitu. Dan tapi yang perlu diingat, vaksin yang paling lengkap pun apabila kalian ini sudah melakukan vaksin secara teratur, vaksinnya yang paling canggih deh, misalnya vaksinnya yang sudah dengan 9 tipe virus nih dok. Lalu apakah mungkin tetap terkena kanker serviks? Apakah mungkin dok, karena kemungkinan kena kanker serviksnya udah sangat-sangat kecil, jadi saya udah nggak usah screening lagi, udah nggak usah pap smear dok. Nah itu pemahaman yang salah. Meskipun kamu sudah vaksin virus HPV, apapun vaksinnya, seberapapun lengkap vaksinnya, kamu harus tetap melakukan screening, yaitu dengan pap smear. Sampai karena tidak menjamin yang menjadi kanker serviks itu tipe virusnya banyak dan nggak semuanya ke-cover oleh vaksin HPV ini. Yang ke-cover ya kurang lebih sekitar 95% sampai 97% itu udah boleh. Tapi kan masih ada kemungkinan gitu. Jadi tetap setelah vaksin lengkap tetap selalu melakukan screening dalam bentuk pap smear. Gitu. Oh ini saya juga bikin edukasi untuk pasien kalau misalnya lebih suka membaca daripada melihat mendengarkan live seperti ini atau mendengar suara, ini bisa follow di akun Instagram saya menulis banyak kok. Nggak cuman screening kanker leher, tidak cuma tentang topik ini, tapi saya juga menulis tentang yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung diisi di kolom komentar atau kolom Q&A ya. Oke, terima kasih Dr. Andrew atas sharingnya nih tentang kanker serviks ya dok ya. Ternyata banyak banget informasi yang dari kita dapat dari dari pembicaraan Dr. Andrew barusan. Dan tentunya setelah mendengar penjelasan tadi bikin kita jadi lebih aware lagi agar kita terhindar dari si kanker serviks terutama untuk para perempuan. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya seputar informasi yang sudah disampaikan Dr. Andrew barusan, boleh banget langsung ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, kita jawab dulu ya nih dok ya. Jadi, apa penyebabnya dari kanker serviks? Tadi kan udah dijelasin ya dok ya sama dokter. Jadi dari si HPV itu ya dok ya, si virus HPV. Oh nih tanya, ada lagi dok, dapatkah kanker serviks menyebar dan apakah kanker ini bisa diobati? Gimana tuh dokter? Ini dari pertanyaan dari siapa ya ini ya? Oh, ya jadi kanker serviks itu ada tergantung stadiumnya. Jadi kanker serviks, kalau misalnya saya boleh balik ke mana ya? Saya share screen lagi boleh ya? Dr. Mega ya? Boleh dokter, ya boleh dok. Jadi untuk membantu supaya lebih gampang di ini ya. Jadi, oh ya, jadi awalnya ceritanya itu dia virus HPV akan infeksi serviks. Itu di sini lokasinya secara spesifik ya. Jadi awalnya dia cuma di sini aja tuh. Ini kalau misalnya kita sudah bicara kanker masih stadium 1, 1A itu masih sekitar sini aja. Nanti dia akan lanjut stadium 2, dia akan lokasinya lebih besar lagi gitu. Sampai dengan stadium 3 dia udah masuk ke bawah sini. Gitu. Sampai dengan stadium 3 bisa sampai ke ginjal. Gitu. Nanti begitu stadium 4 dia sudah jauh. Jadi jawabannya sangat bisa menyebar, tapi tergantung stadiumnya. Kalau misalnya dokter kandungannya bilang, ini masih stadium dini kok. Gitu. Stadium dini maksudnya secara medis masih bisa kita angkat gitu ya. Operasi itu masih di serviks aja, biasanya begitu. Gitu. Tapi kalau stadiumnya udah berlanjut ya menyebar. Namanya kanker sih menyebar kok. Gitu. Oke. Jadi tergantung dari si stadium-stadiumnya ya dok ya.
Oke, apakah kanker ini bisa diobati, Dok? Ya itu juga sebenarnya obatnya sih ada juga. Kalau stadiumnya dini, jadi balik lagi kita ke gambar ini ya. Kalau stadiumnya dini, artinya dia kanker yang masih di serviks aja, biasanya dokternya menyarankan operasi. Nah, operasinya itu biasanya sih angkat semua nih, gitu, angkat semua. Karena angkat semua itu dari rahim, serviks, karena serviksnya juga keangkat secara total gitu, semuanya juga diangkat. Jadi dari situ udah bisa dilihat tuh, mulut rahim yang sudah terangkat itu akan dikirim ke laboratorium kan, itu akan diperiksa. Jadi penyebarannya tuh sampai sedalam apa gitu. Kalau misalnya stadiumnya sudah luas, misalnya rahimnya udah kena, indung telur kena, sampai ke ginjal bahkan kena, itu terapinya sudah beda lagi. Terapinya sudah sampai kemoterapi atau bahkan bisa diradiasi gitu. Itu sudah harus ditangani oleh kanker serviks, harus ditangani oleh dokter yang subspesialis tentang tumor ganas kandungan gitu. Jadi sudah khusus ada ya. tim khususnya lagi oleh mereka. Mereka itu sudah khusus. Oke. Jadi untuk kanker ini ada subspesialisnya lagi dari Obgyn ya, Dok ya, khusus dokter untuk yang menangani kanker. Iya. Oke. Next nih, Dok. Kita baca lagi dari kolom pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Aulina Lin. Mau tanya dong, Dok, tanda atau gejala kanker serviks yang umum tadi itu seperti apa? Kalau sudah kanker, ya, kalau sudah kanker itu gejalanya karena kalau sudah kanker biasanya sudah ada benjolan. Ini share screen saya masih kelihatan kan ya, Dok, di sini? Karena Masih, Dok. karena sudah ada benjolan di sini ya, di leher rahim sini, apabila berhubungan intim biasanya berdarah. Gitu. Dan kalau sudah kanker biasanya dia adanya keputihan yang berbau tuh. Jadi keputihan berbau sama setelah berhubungan intim berdarah. Itu gejala utamanya kalau kanker serviks sih. Yang stadium yang ada di sini nih, stadium dini gitu. Oke, jadi itu tadi, Dok, gejala-gejalanya ya, Dok ya. Iya, Oke, betul. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok ya, dari Hari Prakoso. Istri saya ada seperti kelenjar kuning di sekitar serviksnya, tapi keburu pandemi, jadi nggak berani ajak istri ke rumah sakit untuk check up lagi. Terakhir disarankan, let's it test mungkin ya. Disarankan itu bagaimana, Dok, jika tidak diambil? Disarankan let's. Oh, jadi ini, oh ya ini udah. Gimana tuh, Dok? Iya, terima kasih ya nih Pak Hari Prakoso. Ini tindakan LEDS itu kalau sudah disarankan tindakan LEDS, jadi itu tindakan LEDS itu tindakan untuk ambil bagian dari leher rahim gitu deh. Itu dia pakai kauter gitu. Jadi diambil sedikit segini nih, kurang lebih. Kalau memang dokternya sudah menyarankan diambil tindakan LEDS seperti itu, mendingan sih diikutin deh. Gitu. Karena tindakan LEDS itu sudah dokternya sudah cukup yakin bahwa si infeksi HPV-nya itu udah Superman tuh. Jadi dia tuh menyarankan untuk diambil tindakan dengan lepas gitu, dipotong gitu. Mendingan sih diikutin. Jadi mendingan tetap lanjut. Karena kalau ya, Dok, tidak diambil, kalau misalnya tidak diambil, resikonya berarti resikonya lumayan besar ke arah kanker gitu. Oke, baik, Dok. Ya, cuma kan karena mungkin si Bapak hari ini takut karena pandemi, sebenarnya ya dibanding didiemin aja, Dok, di rumah tidak ada tindakan untuk istrinya, Dok ya. Karena biasa ke rumah sakit pun biasanya udah dengan proteksi, dengan APD yang lengkap juga biasanya sudah aman sih, daripada kita diam di rumah, penyakitnya tetap berlanjut ya, Dok. Jadi lebih baik tetap dilanjutkan ya, Dok ya, saran dari dokternya tersebut. Iya. Oke, kita lanjut ke. Mendingan dilanjutkan, Pak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Tita Martasari.
Kanker serviks itu biasanya ke perempuan yang sudah menikah atau belum sih, Dok? Oh ya, ini ya terima kasih ya. Kita ini sebenarnya yang nggak harus sih, karena ya contohnya di tempat saya praktek di daerah Jakarta, yang belum menikah juga banyak sih, tapi ya intinya berhubungan seksual gitu. Yang nggak harus sudah menikah. Iya, jadi gitu, untuk intinya perempuan yang hubungan sudah seksual aktif ya, Dok ya? Yang sudah secara aktif secara seksual itu kuncinya sih. Iya. Jadi aktif secara seksual berarti udah memiliki resiko untuk terkena si kanker serviks ini ya, Dok? Serviks. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Karina. Dok, kalau cewek yang ngerokok aktif bisa terkena kanker serviks juga? Nah, kalau tadi dilihat dari risk factor itu kan rokok termasuk dari risk factornya si penyakit kanker serviks nih, Dok ya. Jadi gimana nih, Dok? Jadi itu rokok itu sebenarnya kan faktor risiko tambahan gitu ya. Jadi dengan yang kamu merokok, apabila kamu terpapar virus HPV, itu kejadian infeksi di serviksnya itu pasti lebih tinggi gitu deh, kurang lebih. Dan angka progresivitas dari dari minion ini ke Groot sampai ke Superman itu lebih tinggi gitu loh. Kemungkinannya lebih besar apabila kamu merokok. Gitu. Jadi bukan berarti kalau merokok itu terkena infeksi HPV ya, enggak. Maksudnya dengan infeksi HPV apabila kamu tetap merokok, jadi angka dia progresifnya, angka naik tingkatnya gitu lebih tinggi gitu loh. Baik. Makan lebih dijorokin lagi sama rokoknya ke arah kanker gitu. Ke arah kankernya, Dok ya. Oke. Jadi, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dok, apa benar sering melahirkan bisa memicu kanker serviks? Sering melahirkan memicu kanker serviks. Ini enggak ya sebenarnya. Ini sih tidak berhubungan kalau sering melahirkan. Jadi, tapi satu pasangan ya. Gitu. Satu pasangan. Bukan beda bapak gitu kan. Oke. Tapi enggak kok. Kalau tetap satu pasangan ada resiko, tapi bukan pemicu kok, bukan. Jadi resikonya rendah ya, Dok ya, kalau kita tetap dengan satu pasangan. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah bisa hamil? Apakah bisa hamil saat memiliki kanker serviks di stadium awal? Bisa banget kok. Bisa. Jadi apabila misalnya kanker serviks stadium awal nih, terus melakukan hubungan, terus kemudian hamil sampai besar melahirkan, bisa banget. Oke. Jadi bisa banget gitu. Ya, Dok. Tapi nanti pada saat dia hamil itu harus dipantau, ketat itu bagaimana perkembangan karena kalau kondisi hamil itu lain cerita gitu deh. Jadi aman-aman aja nih, Dok. Secara tubuh. Jadi bisa sampai tahap, jadi misalkan kita kanker serviks stadium awal, ya sampai tahap melahirkan itu bisa ya, Dok ya? Sebenarnya tergantung ketahuannya kapan gitu loh. Jadi ketahuan kanker serviks stadium awalnya tuh kapan, di usia kehamilan berapa. Sebenarnya kalau dari dan ini kalau udah kanker serviks kan seperti tadi kita udah bicarain ya, ini kan subspesialis. Jadi ada timnya sendiri, ada subspesialis tumor ganasnya sendiri. Jadi nanti akan dirapatkan secara tim tuh bagaimana sebaiknya gitu loh si ibu spesifik ini ditangani gitu, di usia kehamilan berapa akan dilakukan apa, itu pasti ada pertimbangannya sendiri-sendiri tuh. Tapi yang jelas dengan kanker serviks stadium awal pun bisa hamil. Oke, jadi emang banyak pertimbangannya yang perlu dievaluasi lagi ya, Dok ya. Oke. Iya, kita lanjutkan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anissa. Dok, di USG aja apa nggak bisa kelihatan untuk kanker serviksnya? Tadi kan dokter jelasinnya harus
gitu kan dok ya, untuk melihat selnya dari pap smear, pakai si cocor bebek itu dilihat sel-selnya. Nah kalau dari USG gimana nih dok? Nah iya, kalau dari USG, ya pertama jadi USG itu tidak bisa melihat sel ya. Jadi USG kan cuman pencitraan kita bilangnya, jadi gambar hitam putih. Kalau ini screen share saya masih jalan ya. Jadi kalau masih stadiumnya masih infeksi awal, ini belum jadi kanker ya. Jadi kalau masih infeksi awal virus HPV, ini gambarannya masih minion seperti ini sampai dengan Superman, karena biasanya tuh dia belum di mulut rahimnya belum terjadi benjolan tuh, bisa aja begitu. Jadi di mulut rahimnya masih kelihatan tidak ada benjolan aja. Gitu. Jadi kalau dari USG itu tidak akan kelihatan apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya si screening pap smear itu sebenarnya tujuannya untuk deteksi yang ini nih, yang masih imut-imut ini. Gitu loh. Jadi kita deteksi dini namanya. Kita screening meskipun kamu tidak ada gejala. Kalau di USG kelihatannya kapan dok? Jadi kalau kanker serviks di USG kelihatan nggak? Kelihatan kalau mulut rahimnya itu sudah ada masanya, udah ada tumor di situ besar, kan kelihatan tuh kalau dari USG. Ada tumor besar. Udah stadium lanjut ya dok itu iya, ya? Udah ukurannya udah sentian tuh hitungannya, udah 3 cm, 4 cm, udah kelihatan. Itu nggak usah kelihatan di USG, kelihatan di pemeriksaan dengan cocor bebek aja udah kelihatan. Gitu. Sebenarnya kalau deteksi dini kanker serviks tetap pap smear yang wajib sih. Jadi utamanya tetap ke pap smear ya dok ya, deteksi dini. Jadi kalau memang terkena si penyakit itu udah terlihat dari stadium awal. Kalau di USG itu biasanya berarti udah stadium akhir ya dok ya, atau udah lebih bahaya lagi. Udah lanjut, oke. Kita lanjut, pertanyaan selanjutnya dok dari Novira Widiana. Dok, apakah kalau pernah dikuret bisa menambah resiko kanker serviks? Gimana nih dok? Ini mungkin lebih spesifik kali kuretnya kenapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau tindakan kuretnya dengan resiko kanker serviks sih tidak berhubungan gitu. Mana dok ya? Tidak aman, tidak ada hubungannya. Oke, pertanyaannya Karina Giovanni, apakah di ZEP sudah tersedia vaksin HPV? Oke, sebentar lagi akan kita sediakan untuk vaksin HPV-nya, ditunggu ya. Maka kita kasih materi ini, sebentar lagi akan kita sediakan, segera nanti akan diinfokan jika vaksinnya sudah tersedia. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dok, dari Ersa Restiani. Halo Dr. Andrew, ibu saya atau orang tua ada riwayat kanker serviks. Tindakan apa yang harus saya lakukan sebagai pencegahan? Sudah dijelasin tadi dok ya. Iya, satu vaksin, setelah vaksin tetap pap smear rutin. Yang dibilang pap smear rutin itu biasanya tiap 3 tahun. 3 tahun sekali ya dok ya? Oke, berarti 3 tahun sekali dengan di vaksin HPV itu ya dok? Iya, betul. Oke. Kalau vaksinnya berapa kali tuh dok biasanya dok? Biasanya 3 kali suntik. Satu course dibilang vaksin lengkap tuh 3 kali suntik. 3 kali suntik. Itu kita untuk seumur hidup atau gimana tuh dok biasanya? Kalau di penelitian sih angka kekebalan tubuhnya tuh tetap ada 10 tahun ke depan sih. Tapi biasanya tuh memang sudah sekali course, maksudnya sekali paket gitu ya, 3 kali suntik itu selesai, biasanya sih nggak pernah diulang lagi. Oh gitu, jadi at least kita melakukan sekali paket itu yaitu 3 kali suntik ya dok ya untuk si vaksin itu. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dok dari Bernadetta Luli Tias Priadi. Dok, kalau tervonis kanker serviks stadium 2A pada saat hamil dan di treatment kemo di usia kehamilan 27 week, efek sampingnya tidak besar ke janin. Efek samping terkecil sampai besar ke janin apa kira-kira? Terima kasih. Waduh, wah ini pertanyaannya ini ya. Ini pertanyaannya sub spesialistik. Jadi ceritanya kalau memang diminta untuk kemo dari panel dokter spesialisnya, kalau 27 minggu biasanya efeknya yang paling kelihatan janinnya jadi kecil. Jadi pertumbuhan janinnya terhambat kita bilang. Jadi lebih kecil dari biasanya. Biasanya sih kayak gitu. Yang paling sering ya.
Tapi kalau efek samping kemoterapi janin yang kecil itu bisa dengan sampai keguguran soalnya. Gitu. Jadi ini kembali lagi memang perlu diskusi tim. Jadi nggak serta-merta keputusan dokternya aja. Ya udah kemo, kamu langsung kemo ya. Ya tunggu dulu, ini ada pertimbangannya gitu loh. Dan pertimbangannya banyak ini. Gitu. Dokternya karena tergantung aja pakai juga tim ya dok. Kemonya apa, dosisnya berapa, mau kemo yang mana, obatnya mau yang mana, gitu kan macam-macam tuh. Jadi banyak faktor dan banyak pertimbangan yang perlu dibicarakan ya dok ya. Oke. Reza Rizky, dari Reza Rizky nih dok, pertanyaan selanjutnya dok, pengecekan bisa dilakukan dalam kurun waktu berapa lama bagusnya? Oh tadi maksudnya itu kali mungkin dok, pap smear ya dok ya, yang tadi dokter bilang 3 tahun sekali paling tidak. Oh iya, kalau interval pap smear paling tidak 3 tahun sekali. Itu kalau hasilnya normal. Gitu ya, kalau misalnya pap smear hasilnya normal, ya 3 tahun sekali. Pap smear rutin kita bilangin gitu. Tapi kalau misalnya dokternya bilang ternyata hasilnya itu ada sesuatu, ya entah apapun itu ya menyesuaikan gitu. Dan nggak sampai 3 tahun biasanya tuh. Oke, mungkin kalau jika di hasil pap smear itu mungkin ada dokter labnya mencurigai atau dokter PA-nya itu mencurigai ada sel-sel yang kurang, mungkin bisa aja jadi setahun sekali dicek gitu ya dok ya? Bisa aja langsung dikonsulkan ke dokter spesialis yang tumor itu untuk dilakukan pemeriksaan kolposkopi itu juga bisa. Itu pemeriksaan lain lagi tuh. Jadi ada pemeriksaan nanti sampai dengan di biopsi dok ya? Ada pemeriksaan lanjutan pasti, nggak cuma sampai situ. Gitu. Nggak cuma rutin 3 tahun kalau ada kelainan kok. Oke, makanya yang penting si pap smear ini itu yaitu untuk deteksi dini si kanker serviks ini ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anissa Lazuardina. Do and don'ts-nya vaksin HPV dong dok. Jadi apa nih dok untuk vaksin HPV do and don'ts-nya? Pasti do gitu ya. pasti do, Anissa, ya pasti do harus. Kalau saya ya sebagai dokter kandungan ya sangat menyarankan karena memang sudah terbukti sih. Meskipun tidak 100% menjamin Anda akan terhindar dari kanker serviks, tapi alangkah baiknya Anda menurunkan risiko 90% lebih gitu kan? Iya. Jadi ya. Gitu. Don'ts-nya vaksin HPV sebenarnya udah aman kok. Jadi vaksin HPV nggak ada secara medis ya, secara medis keamanannya nggak ada masalah kok. Oke. Kalau lagi hamil efek tuh samping, ya. Boleh dok untuk vaksin HPV lagi hamil dok? Ya jangan. Oh enggak ya dok ya? Jangan. Oh jadi enggak. Mungkin vaksin wanita HPV hamil. Jangan. Oke. Iya. Kalau misalnya lagi dosis pertama, dosis kedua udah gitu ya. Terus dia hamil gitu. Belum dosis yang ketiga. Gitu ceritanya. Jadi intinya vaksin HPV ini itu vaksin virus yang dilemahkan. Jadi intinya virusnya itu masih hidup. Oke. Gitu. Jadi prinsipnya vaksin yang isinya virus-virus masih hidup tapi dilemahkan ini nggak boleh kalau hamil. Gitu jadi nggak bisa ya dok ya. Jadi tunggu nanti ya dok. Oke lanjut lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok dari Wulan Suci. Dok, vaksin HPV bisa dari umur berapa nih dok? Kita bisa mulai start vaksin di umur berapa nih dok? Paling kecil Bu Wulan dari umur 9 tahun bisa. Tapi target utama dari dokter anak itu 11-12 tahun. Jadi sebenarnya dari 9 tahun bisa, tapi paling cepat 9 tahun bisa. Paling cepat 9. Usia remaja jadi udah bisa tuh dok, udah boleh ya dok ya? Bisa. Iya, tambahan lagi dan waktu usia remaja gitu 11-12 tahun atau 10 tahun ya. Itu cuma 2 kali suntik loh. Dosisnya lebih jadi dosisnya jadi berkurang ya dok ya sebenarnya kalau kita lakukan lebih awal ya dok, pencegahan lebih awal. Karena betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Dari Ika, jika terinfeksi kanker serviks stadium awal dan melakukan operasi, apakah tetap bisa hamil dok? Oke, terima kasih Bu Ika. Ini pertanyaannya juga
Jadi kalau terinfeksi kanker serviks stadium awal sudah dioperasi. Biasanya itu mirip-mirip kayak yang pertanyaan Bapak ini nih. Bapak siapa tadi? Jadi apabila sudah dilakukan operasi, biasanya tuh kayak gitu prosedurnya LETS. Itu sebenarnya masih aja bisa hamil karena itu cuman sebagian nih kalau di gambarnya itu cuman sebagian dari mulut rahim yang diambil gitu loh. Ini tadi Ibu Ika ya. Tapi kalau kata-katanya sudah kanker stadium awal itu biasanya sangat jarang kalau operasinya itu cuman angkat leher rahimnya aja tuh. Biasanya benar-benar dan itu kasus kanker serviks stadium awal itu ya agak jarang banget sih. Kalau dibanding dengan jadi tindakan itu tuh tindakannya angkat leher rahim aja jarang. Tapi kalau misalnya memang tindakan itu yang dilakukan, misalnya leher rahim sudah diangkat, tetap bisa hamil, tapi ada resikonya, gitu. Resiko pada saat hamil itu dia ada resiko melahirkan prematur atau kurang bulan, karena pintu rahimnya ini udah diambil sebagian atau seluruhnya gitu ya. Jadi ada resiko ke arah sana, pecah ketuban dini sampai dengan dia melahirkan anaknya masih kecil banget, masih prematur gitu. Itu resikonya. Oke. Tetap bisa hamil, tetap bisa hamil. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Dok ya, dari Arinta Pramono. Dok, jika tidak ada gejala tetapi ingin pap smear, boleh tidak? Boleh ya Dok. Boleh. Gimana, Dok? Terima kasih. Justru itu perlunya pap smear untuk kalian semua yang tidak bergejala. Sekali lagi ya, tidak bergejala. Ya, justru itu untuk deteksi dini itu ya Dok ya. Jadi kita untuk tahu kesehatan kita gimana nih sampai mana, jadi perlu rutin. Betul. Namanya screening. Jadi screening itu diutamakan untuk wanita yang tanpa gejala. Memang begitu. Oke, siap. Bagaimana membedakan? Oh, ini ada lagi nih dari Bu Novira, bagaimana membedakan antara organ intim yang terkena jamur atau gejala awal kanker serviks? Iya, boleh Dok. Nah, ini untungnya juga pap smear nih, bisa kelihatan semua. Jadi kalau kamu pap smear, kan dicek nih, ada yang diambil, tadi dari bagian leher rahim ada yang diambil, termasuk lendir-lendir serviksnya juga akan keambil biasanya. Nanti di laboratorium, itu akan kelihatan tuh, selnya kah yang nggak normal, atau misalnya infeksi HPV bukan ini gitu. Terus yang kedua, infeksi jamur kelihatan, gitu ya, infeksi bakteri aja kelihatan. Atau infeksi-infeksi yang lain juga kelihatan gitu. Jadi nggak spesifik hanya buat si kanker serviks aja Dok, untuk sel-sel kanker aja enggak ya Dok ya? Iya, ada untungnya juga, bisa ketahuan yang lain kok. Oke, sip. Jadi emang penting banget nih ternyata pap smear ya Dok. Pertanyaan selanjutnya nih Dok, dari Ika. Jika mengalami keputihan yang berlebihan, berbau dan gatal, apakah dapat diasumsikan terkena virus HPV? Ya terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya ya. Tapi kalau asumsi ini sih lebih baiknya jangan ya sampai kita lihat buktinya gitu. Jadi ya harus diperiksa dulu, jangan diasumsikan kena virus HPV dulu gitu ya. Karena keputihan berlebihan, berbau dan gatal itu penyebabnya nggak cuma virus HPV, dan bahkan si virus HPV ini ya jarang sih menyebabkan dia keputihan yang berlebihan, berbau, gatal, kecuali udah jadi kanker. Karena kalau sudah jadi kanker itu berbau, memang lendir serviksnya bau banget gitu. Kalau infeksi awal HPV sih biasanya tanpa gejala. Oke, biasa tanpa gejala ya Dok ya. Lanjut nih Dok, pertanyaan selanjutnya dari Little Miss Alessia. Sore Dok, tanya untuk mendeteksi serviks, apakah bisa dideteksi dengan USG biasa? Mendeteksi serviks, maksudnya kanker serviks. Untuk ya seperti, iya mungkin kayak kanker serviks kali ya. Ini sama pertanyaannya seperti Bapak siapa tadi itu. Ya, jadi kalau di USG itu kita nggak bisa lihat tuh, kita nggak bisa lihat infeksi HPV dini itu kita tidak bisa lihat dengan USG, kecuali kalau dia sudah menjadi kanker. Kalau sudah menjadi kanker karena ada
udah terjadi tumor besar gitu tuh, sudah ada ukurannya minimal ya lebih dari udah 1 cm, 2 cm sampai 4 cm bisa kelihatan dengan USG. Tapi untuk deteksi yang dini belum bisa. Itu USG nggak bisa, bukan belum bisa, nggak bisa. Oke. Jadi mungkin sampai segitu aja nih dok untuk pertanyaannya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi karena waktu yang terbatas kita lanjut selanjutnya nih dok ya. Kita udah ditanya jawab. Terus sekarang dari beberapa pertanyaan yang tadi kan udah masuk tuh, tim kita udah pilih nih pemenang dengan pertanyaan terbaik mendapatkan voucher treatment senilai 299.000 dari ZEP. Jadi yang pertama itu selamat kepada Ika Ika, yang kedua kepada Bernadetta Luli, dan yang terakhir kepada Little pemenang tersebut, ketiga pemenang tersebut yaitu Ika Ika, Bernadetta Luli, dan Little Miss Alicia. Sebutkan barusan, bisa langsung DM ke Instagram @zepcoid dengan memberikan data kalian buat hadiahnya. Hadiahnya yaitu voucher treatment senilai 299.000. Iya. Jadi itu bisa nanti di-redeem di Zep Clinic ataupun di Zep Premier terdekat. Untuk Ika Ika, Bernadetta Luli, dan Little Miss Alicia. Oke nih dok. Nah, buat kalian yang pengen tahu lokasi ZEP nih ada di mana aja, yang terdapat dokter objinnya, yaitu dokter spesialis kandungannya, jadi ada di mana aja bisa langsung cek di Instagramnya ZEP Health. Jadi @ZEP Health, dan jangan lupa sebelum datang kalian bisa booking dulu, bisa WA ke outletnya atau bisa telepon ke client care-nya ZEP. Jadi agar tercipta nanti physical distancing di saat kita berada di outlet. Jadi nggak terlalu menumpuk nanti pasiennya kalau kita sudah jadwal atau sudah booking. Nah, sebelum kita tutup live kali ini nih, Dr. Andrew, ada yang ingin disampaikan nggak nih dok untuk partisipan kita yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir? Mungkin saat ada tips-tips atau apa nih dok? Boleh dok? Pesan-pesannya dok. Ya sebelumnya terima kasih ya, ini aktif banget loh partisipannya, teman-teman sekalian ini aktif banget. Terima kasih, pertanyaannya banyak banget. Banyak banget ya dok. Ini lebih dari harapan. Lebih dari harapan. Banget tuh ini. Banyak yang pengen tahu, banyak yang pengen tahu ya dok. Iya, ternyata antusiasnya masih tinggi banget lah. Ya, karena memang di klinik itu ya mayoritas ya belum pernah pap smear ya. Jarang sih yang temuin pernah pap smear. Jadi ini penting. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau tips-tips mungkin yang tidak boleh dilupakan ya, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi vaksin lah dan deteksi dini kanker serviks, yaitu dengan melakukan screening berupa pap smear. Jangan pernah lupa. Oke, jadi dua hal itu dok yang penting ya, vaksin HPV dan juga melakukan deteksi dini yaitu pap smear. Jadi untuk mencegah supaya tidak terkena kanker serviks atau untuk mengetahui lebih awal ya dok supaya tidak lanjut ke stadium selanjutnya. Iya dok, betul. Betul sekali nih dok. Oke kalau gitu, karena udah lumayan lama juga nih, udah berapa menit nih kita temenin kalian. Kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk yang udah join di YouTube Live kali ini. Jangan sampai ketinggalan live ZEP lainnya, karena bakal banyak hadiah menarik lainnya yang kita akan kasih untuk kalian. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh aja langsung DM ke Instagramnya ZEP Health, atau bisa email ke caremanager@zep.co.id. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanya-tanyakan nih tentang kesehatan kandungan atau reproduksi atau kesehatan apapun, kita bisa DM ya ke Instagramnya Zep Health atau email ke caremanager@zep.co.id. Oke, sampai ketemu di live selanjutnya. Stay healthy, stay safe, and stay beauty semua. Happy Zep Live. Thank you, Dr. Andrew. Thank you, Dr. Mega. Ya, thank you semuanya.